Ini berangkat dari kepercayaan bahwa kalau kita ingin membenahi daerah, maka pembenahan itu harus dimulai dari desa. Keputusan untuk menjalankan desa berdaya ini bukan keputusan yang kita ambil dalam kondisi yang mudah, teman-teman. Ini kondisinya. Tahun 2026 ini, kami di provinsi minus 1,2 triliun. Jadi anggaran kami berkurang, khususnya transfer dari pusat 1,2 triliun. Bapak Ibu sekalian, waktu saya masuk dilantik tanggal 20 Februari 2025. Ini kondisi kita. Ini belum ngapa-ngapain baru dilantik. Kondisi yang kita hadapi adalah minus 1,47. Kenapa? Penyumbang terbesarnya adalah karena macetnya smelter yang ada di Sumbawa Barat, smelter Aman. Saya tidak kaget dengan ini. Satu-satunya hiburan saya ketika melihat kita minus 1,47 adalah saya melihat pertumbuhan sektor pertanian dan pariwisata. Alhamdulillah, pertumbuhan sektor pertanian meskipun kita minus 1,47, pertumbuhan sektor pertanian pada saat itu masih 1 digit di atas. Jadi dikit lagi bisa dinaikkan 2 digit. Pariwisata juga 2 digit, angka belasan. Artinya apa? Bahwa kita bisa mengatasi ketergantungan kepada tambang ini dengan mendorong pertanian dan mendorong pariwisata. Kenapa? Karena sektor tambang ini meskipun angkanya besar, tapi pengaruhnya terhadap daya beli kecil. Bagi hasilnya pun lebih banyak ke pusat, 70% pusat, 30% daerah. Tapi pertanian, setiap rupiah kenaikan di pertanian itu akan dirasakan pengaruhnya oleh jutaan petani, keluarga petani, warung-warung, dan perputaran ini meningkatkan daya beli di banyak pihak. Begitu juga di pariwisata. Setiap 1 juta rupiah tambahan di pariwisata itu akan dirasakan dampaknya oleh banyak orang, mulai dari jualan handicraft, kerajinan, sopir, pemilik kendaraan, pemilik hotel, warung, semua akan merasakan kenaikannya. Karena itu, meskipun kita minus 47 pada saat itu, saya tidak pesimis. Saya optimis bahwa kita bisa menaikkan, dan terbukti di triwulan pertama tahun 2026 kita sudah berhasil menaikkan, dan sekarang kita 13% lebih, nomor 2 tertinggi di Indonesia. Dan dibandingkan yang nomor 1, nomor 3, 4, 5, kita yang paling sustainable, yang paling berkelanjutan. Kenapa? Karena pertanian, pertumbuhan sektor pertaniannya 2 digit, yang lain 1 digit, bahkan ada yang nyaris 0. Dan pertumbuhan di sektor pariwisata juga 2 digit, yang lain bahkan ada yang nyaris 0. Artinya bahwa pertumbuhan ini insya Allah akan berkesinambungan selama kita bisa menjaga sektor pertanian dan sektor pariwisata ini tetap tinggi. Kami percaya bahwa membangun harus dari bawah, yaitu dari desa. Kalau kita bicara mengenai NTB yang makmur, NTB yang mendunia, mulainya dari Bapak Ibu sekalian. Karena itu kita ingin menciptakan fondasi yang kuat untuk NTB makmur mendunia. Pertama makmur dulu, kemudian kedua mendunia. Saya percaya bahwa kalau perekonomian di desa itu bergerak, maka perekonomian NTB juga akan bergerak. Terbukti ketika smelter itu masih macet, jadi smelter ini baru aktif itu sekitar bulan Oktober. Tetapi di triwulan kedua dan triwulan ketiga itu sudah terjadi perbaikan dari minus 1,47 menjadi positif 0, kemudian 3, sekian. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sektor pertanian dan sektor pariwisata tetap bergerak, dan ini yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Jadi tambang bukan satu-satunya penyumbang pertumbuhan ekonomi. Betul bahwa tambang sangat berkontribusi, tetapi ditopang juga oleh pertanian dan pariwisata. Tapi pastikan
bahwa Bapak Ibu menggunakan anggaran itu untuk sesuatu yang menciptakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi ke depan. Anak-anak muda yang punya bakat perlu disalurkan, perlu difasilitasi untuk mengembangkan bakatnya, silakan. Gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Ada yang bilang bahwa kepala desa dan lurah ini tidak amanah, kepala desa harusnya tidak amanah mengurus uang DD-ADD. Hari ini kami kasih kesempatan kepada Bapak Ibu untuk membuktikan bahwa Bapak Ibu adalah pemimpin yang layak dipercaya di desa.